Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Marsha Aprilia dengan NIM 2302020023. Program Studi Informatika semester 5. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah pengenalan pola, yaitu pembuatan model klasifikasi menggunakan algoritma DB-Scan pada dataset diabetes. Algoritma DB-Scan sendiri merupakan algoritma clustering berbasis kepadatan atau density-based clustering, yang pada penelitian ini, hasil klasternya kemudian dipetakan menjadi kelas untuk melakukan klasifikasi. Pada tahap pertama, saya mengimpor library Pandas, yang digunakan untuk pengolahan data, kemudian membaca dataset menggunakan fungsi readCSV. Dataset yang digunakan adalah dataset diabetes yang berisi data pasien dengan beberapa atribut medis seperti jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, persentase diabetes, dan umur. Kolom terakhir, yaitu luaran, merupakan label kelas yang menunjukkan apakah pasien mengalami diabetes atau tidak. Setelah itu, saya menampilkan 5 data pertama menggunakan data hit untuk memastikan bahwa data berhasil dibaca dengan benar. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi data info untuk melihat struktur dataset secara keseluruhan. Dari hasil ini terlihat bahwa dataset memiliki total 768 data dan 9 kolom, serta seluruh kolom memiliki jumlah data yang lengkap tanpa adanya nilai kosong atau missing value. Informasi ini penting karena jika terdapat data kosong, maka perlu dilakukan penanganan terlebih dahulu sebelum proses klasifikasi. Kemudian, saya menggunakan fungsi data describe untuk melihat statistik dasar dari setiap fitur, seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa setiap fitur memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Sebagai contoh, nilai glukosa bisa mencapai hampir 200, sedangkan nilai persentase diabetes berada di bawah angka 3. Perbedaan skala ini dapat mempengaruhi proses clustering karena DB-Scan menggunakan perhitungan jarak antar data. Oleh karena itu, data perlu dinormalisasi agar semua fitur berada pada skala yang sebanding. Pada tahap berikutnya, saya memisahkan data menjadi 2 bagian, yaitu fitur dan label. Variabel X berisi seluruh atribut kecuali kolom luaran, sedangkan variabel Y hanya berisi kolom luaran sebagai target klasifikasi. Setelah itu, saya mengecek ukuran data menggunakan shape, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 768 data dengan 8 fitur. Ini menunjukkan bahwa data sudah siap untuk masuk ke tahap pemodelan. Karena perbedaan skala antar fitur cukup besar, maka dilakukan normalisasi menggunakan standard scaler dari library Sklearn. Standard scaler bekerja dengan mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dengan cara ini, setiap fitur akan memberikan kontribusi yang seimbang dalam perhitungan jarak pada proses clustering. Setelah dilakukan normalisasi, saya menampilkan beberapa data awal hasil scaling untuk memastikan bahwa data sudah berada dalam bentuk numerik terstandarisasi. Setelah data dinormalisasi, saya menerapkan algoritma DB-Scan dengan parameter epsilon sebesar 1,5 dan minimum sampel sebanyak 5. Parameter epsilon menunjukkan radius jarak antar data, sedangkan minimum sampel menunjukkan jumlah minimum data yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah klaster.
DB-Scan akan mengelompokkan data berdasarkan kepadatan dan juga dapat mendeteksi data yang dianggap sebagai noise atau outlier. Dari hasil clustering, diperoleh beberapa cluster serta data yang diberi label -1, yang berarti data tersebut dianggap sebagai noise. Untuk mengetahui hubungan antara hasil cluster dengan kelas sebenarnya, saya membuat tabel perbandingan menggunakan crosstab. Tabel ini menunjukkan jumlah data pada setiap cluster untuk masing-masing label asli, yaitu diabetes dan tidak diabetes. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa setiap cluster memiliki kecenderungan mayoritas pada salah satu kelas, sehingga cluster dapat dipetakan menjadi kelas tertentu berdasarkan mayoritas labelnya. Berdasarkan hasil tabel sebelumnya, saya kemudian melakukan pemetaan antara nomor cluster dengan label mayoritasnya. Proses ini dilakukan secara otomatis dengan cara mencari nilai label yang paling sering muncul pada setiap cluster. Hasil dari proses ini adalah sebuah dictionary yang berisi hubungan antara cluster dan kelas prediksi. Setelah pemetaan cluster ke kelas selesai, saya membentuk label prediksi untuk seluruh data berdasarkan cluster masing-masing data. Dengan cara ini, hasil clustering DB-Scan dapat digunakan sebagai hasil klasifikasi, sehingga setiap data memiliki label prediksi diabetes atau tidak diabetes. Pada tahap terakhir, saya mengevaluasi performa model menggunakan akurasi, confusion matrix, dan classification report. Hasil akurasi yang diperoleh adalah sekitar 68,75%, yang berarti sekitar 60% data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Dari confusion matrix dapat dilihat bahwa model cukup baik dalam mendeteksi pasien yang tidak mengalami diabetes, namun masih kurang optimal dalam mendeteksi pasien diabetes, sehingga nilai recall untuk kelas diabetes masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa metode clustering seperti DB-Scan memiliki keterbatasan jika digunakan langsung untuk klasifikasi pada dataset dengan distribusi kelas yang tidak seimbang. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma DB-Scan dapat digunakan sebagai pendekatan klasifikasi dengan memanfaatkan hasil clustering dan pemetaan cluster ke kelas mayoritas. Namun, performa model sangat bergantung pada pemilihan parameter epsilon serta karakteristik distribusi data. Pada dataset diabetes ini, DB-Scan lebih baik dalam mengenali pasien yang tidak diabetes dibandingkan pasien yang diabetes. Untuk pengembangan selanjutnya, dapat dilakukan pengujian dengan parameter DB-Scan yang berbeda atau dikombinasikan dengan teknik penyeimbangan data seperti oversampling agar performa klasifikasi terhadap kelas minoritas dapat meningkat. Demikian presentasi tugas UAS mata kuliah pengenalan pola yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.